Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Eka Yuniana, NIM 231400006, akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen. Pendahuluan, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup proses mental dan emosional yang mendasari keputusan pembelian. Mengapa penting mempelajari perilaku konsumen? Memahami perilaku konsumen sangat krusial bagi bisnis untuk yang pertama mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, merancang produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, menentukan harga yang tepat. Yang keempat, memilih saluran distribusi yang optimal. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada psikologis, yaitu seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. Lalu ada personal, seperti usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Lalu faktor eksternal ada kultural, yaitu budaya, subkultur, kelas sosial. Lalu selanjutnya ada sosial, yaitu isinya kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengenalan masalah, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipenuhi. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu konsumen mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk atau jasa yang tersedia. Yang keempat ada keputusan pembelian, yaitu konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tertentu. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian, yaitu konsumen mengevaluasi kepuasan mereka setelah membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Jenis-jenis perilaku pembelian. Yang pertama ada pembelian kompleks, yaitu konsumen terlibat secara tinggi dan terdapat perbedaan signifikan antar merek. Contohnya membeli rumah atau mobil. Yang kedua ada pembelian disonansi menurun, yaitu konsumen terlibat secara tinggi tetapi terdapat sedikit perbedaan antar merek. Contohnya membeli peralatan elektronik. Yang ketiga ada pembelian habitual, yaitu konsumen terlibat secara rendah dan terdapat sedikit perbedaan antar merek. Contohnya membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat ada pembelian variasi mencari, yaitu konsumen terlibat secara rendah tetapi terdapat perbedaan signifikan antar merek, contohnya membeli makanan ringan. Segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen. Yang pertama, segmentasi berdasarkan manfaat, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan manfaat yang mereka cari dari suatu produk atau jasa. Yang kedua, segmentasi berdasarkan kesempatan penggunaan, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan frekuensi penggunaan produk atau jasa. Yang ketiga ada segmentasi berdasarkan status pengguna, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan apakah mereka menggunakan produk atau jasa tersebut atau bukan. Yang keempat ada segmentasi berdasarkan tingkat loyalitas, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan tingkat kesetiaan mereka terhadap suatu merek. Studi kasus. Contoh, mengambil studi kasus dari sukses kampanye jajan lokal yang berlatar belakangkan tahun 2023 di saat tren produk lokal meningkat di Indonesia melalui jajan lokal dan berplatform di e-commerce. Strategi yang mereka gunakan adalah sosialisasi via media sosial dan influencer, lalu ada promosi atau diskon, loyalitas, dan mereka juga menggunakan konten menarik atau cerita UMKM, lalu mereka juga berkolaborasi dengan komunitas. Hasil yang mereka dapatkan adalah meningkatnya kesadaran konsumen, penjualan produk lokal signifikan, citra positif jajan lokal. Lalu analisis perilaku konsumen, rasa nasionalisme atau psikologis, tren media sosial atau sosial, dan apresiasi budaya atau kultural. Kesimpulannya, pemahaman perilaku konsumen krusial untuk strategi pemasaran efektif jajan lokal sukses memanfaatkan tren dan faktor-faktor perilaku konsumen. Kesimpulan dari materi ini adalah memahami perilaku konsumen merupakan kunci keberhasilan bisnis. Faktor-faktor internal, yaitu psikologis dan personal, dan
eksternal, yaitu kultural dan sosial, secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen yang dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen memungkinkan bisnis untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran, merancang produk yang sesuai kebutuhan, menentukan harga yang optimal, memilih saluran distribusi yang efektif, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan sehingga mencapai kesuksesan jangka panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam suatu kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.